Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Malam ini live lembur bareng kakak Kiki. Yeay. Habis lagi hujan deras banget di Surabaya. Jadi apa ya? Mau nyetel YouTube juga nggak kedengeran. Biasanya kalau saya lagi bikin, saya suka nyetel drama Korea, YouTube channel. Dia nggak kerasa sepi. Nah kalau misalnya suaranya hujan gitu kayak jadi agak serem. Aku ingin tidur saja. Akhirnya live deh. Halo, assalamualaikum Mbak Yundi. Semoga selalu sehat ya. Wah iya Mbak, udah mulai nih Mbak Alisa. Habis ini saya akan mulai dari awal ya. Saya akan kasih kesempatan teman-teman yang mungkin pengen ikutan bikin juga dan punya mutiara air tawar, bisa untuk siap-siap dulu nih ambil mutiara air tawarnya ada di rumah. Nggak harus oval ya, boleh bulat juga. Dan kalau misalnya nggak punya yang mutiara air tawar, boleh sebenarnya pakai yang mutiara sintetis. Mbak, lihat dong bagian belakangnya seperti apa sih kalau gini. Bagian belakangnya ruwet Mbak. Kurang lebih seperti ini. Nah, halo Mbak Deni. Aduh maaf ya Mbak. Oke, kalau Mbak Deni sudah siap-siap bahan, nanti kita akan mulai lagi bikin dari awal. Nah, memang bagiannya ini kelihatannya kayak, aduh aku tidak bisa melihat bagaimana potensi dan cara memasang penitinya. Tapi tenang, nanti ada lempengan gitu, kayak gini ya. Atau kalau kurang besar, Mbak Tinu, aduh maaf ya Mbak Tinu, ya ampun Mbak Tinu ini rajin banget ikut KBO, saya bisa nggak hafal nama Instagramnya, aduh maaf ya Mbak. Nah ini nanti kita pasang dulu plat, kalau misalnya bros mutiaranya mau bikin yang super mewah, misalnya buat hari ibu, sebentar lagi kan tanggal 22 Mei, 22 Desember, kok jadi Mei ya? Itu sih wedding anniversary saya ya guys. Nah nanti kalau tanggal hari ibu itu kan biasanya orderan untuk bros-bros berkebaya jadi meninggi ya. Nah disitulah saatnya kita menuai atau menjual bros-bros yang sudah kita stok dari hari ini. Jadi buat teman-teman jangan kadang-kadang kita ngerasa aduh stok saya masih banyak, males bikin lagi gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu loh kapan stok itu tiba-tiba ada yang ngeborong aja dan habis guys. Nah untuk itu kita bikin secara rutin adalah kunci sukses. Nggak kewalahan saat produknya dibutuhkan. Ini apa-apaan ya kok Tante dia nih juga ikut live mau bikin broster. Ini juga Papa Cahaya Biru kok hadir juga. Selamat bergabung ya teman-teman semua. Oke, buat yang join malam ini dan pengen ikutan bikin, bisa siapin bahan-bahan ya. Mutiara air tawar yang saya buat. Saya jadi malam ini ada tugas kayak sekolah aja untuk bikin bros dari bahan mutiara tawar dan semuanya mutiara tawar. Nah, jadi nanti saya akan kasih tahu step by stepnya. Nah selain mutiara tawar, jangan lupa teman-teman siapkan juga teret kawat support. Twing 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 twing. Jadi ini kayaknya lagi ada ininya loh, efeknya gitu. Padahal dimaju mundurin pakai tangan. Kering banget ya. Emang kok kalau malam ini sumber dari segala sumber kegaringan muncul. Nah selanjutnya ambil kawat supernya ukuran 0,4. Jadi sebenarnya kawat super ini apa sih Mbak Kiki? Apa bedanya sama kawat bros biasa? Nah kawat super itu sebenarnya nama yang saya kasih sendiri guys untuk kawat yang biasa dipakai sama koleksi Kiki. Jadi kalau teman-teman ke pasar, pasar jualan bahan aksesoris maksudnya, itu yang namanya kawat bros ada macam-macam banget. Bahkan kadang kita bingung gitu, kawat ini buat apa, kawat itu buat apa gitu ya. Nah
Biar memudahkan teman-teman bikin, bahan boleh divariasi dengan manik-manik yang ada di rumah. Tapi untuk kawat sebaiknya pakailah kawat yang beli dari koleksikiki.com. Iklan guys. Karena gimana ya, kalau kawatnya udah beda udahlah susah banget kayaknya untuk mendapatkan hasil akhir yang mirip-mirip sama tutorial. Kalau bahan beda itu justru sebenarnya variasi ya. Tapi begitu kawat beda biasanya dia nggak sekokoh hasilnya. Iya ya Mbak Sulis, jangankan di Banjarmasin, di Surabaya aja agak-agak jarang ya yang jual kawat super ini. Jadi memang sementara hanya bisa dibeli online ya. Karena sebenarnya bahannya sih monel ya. Oh iya, ini saya pakai kawatnya 1 meter atau teman-teman boleh lah ya potong 1,5 meter gitu. Lalu dimasukkan ke mutiara barok. Saya sengaja mulai dengan mutiara yang paling besar dengan tujuan dan visi misi supaya brosnya cepat kelar. Kalau maniknya makin kecil tuh makin lama selesainya. Tapi emang sih kayak kelihatan lebih anggun gitu ya. Nah terus mutiaranya pilih yang paling bagus di bagian depan. Jadi kalau ada bocel-bocelnya ini letakkanlah kawatnya di situ supaya nanti dia jadi di bagian belakang. Jepit dengan tang lalu putar pelan-pelan ya. Oke, kayak gini ya. Bismillah. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi. Alhamdulillah, selamat bergabung ya teman-teman. Wah, Mbak Fiati Rahmi barusan beli mutiara air tawar Mbak, ini bagaikan mukjizat ya. Waduh gaya banget mukjizat. Maksudnya seneng banget gak sih guys pas lagi mau bikin pas ada bahannya. Karena ya sama kayak pas lapar ada makanannya gitu. Kok jadi kelaper aja Mbak Kiki nih. Ini disisain sedikit karena ini buat pasang peniti. Selanjutnya kita pasang lagi mutiaranya ini kita lipat. Ya, cari bagian yang mulus taruh atas, bagian yang kurang mulus taruh di bawah. Lalu nih ketemukan kawatnya dengan yang sisa tadi, tahan pakai tangan, puter. Jangan pakai tangan nih. Tangan saya mah udah kayak tang ya, jadi mungkin kelihatannya teman-teman nanti nyobain kok merusut-merusut gitu. Tahan pakai tang. Nah, supaya apa? Supaya kokoh dan kuat. Cara ngecek kalau dia kokoh gimana? Nih ya. Pas dia sudah dipasang di kawat, twil, digoyang-goyang. Ini kalau kawatnya kawat super guys, teman-teman bakalan lihat betapa dia kokoh dan kuat. Tegak berdiri, kan, gak goyang loh. Gak uglik-uglik. Selamat malam Mbak Intan, Mbak Sudarmini, Mbak Lia. Tadi kayaknya live di koleksi Kiki ya Mbak, kayaknya iya Mbak, tapi masih error. Jadi akhirnya ya dimatikan lagi. Sudah report sih, tapi mungkin butuh proses ya. Atau kadang-kadang suka gitulah kalau lagi ada updatean baru, beberapa akun tuh kayak crash. Kita tunggu aja, gak usah fokus pada hal-hal yang crash. Maksudnya kalau saya habiskan waktu untuk marah-marah terus malah nggak live kan kita jadi nggak jalan ya. Ya udahlah live pakai koleksi Kiki crash, kita live aja pakai Rizky Absari. Ya, selama bisa live dan ketemu sama teman-teman walaupun akunnya beda-beda rasanya tetap bahagia. Cie. Penuh gombalisme ya guys saya malam ini. Iya, itu tuil adalah sebuah kosakata apa adanya. Iya, maksudnya gini loh tuh. Ini kalau kawatnya nggak kokoh, pas teman-teman giniin, uglik-uglik loh guys. Nah iya terima kasih. Tante Diani sudah menjadi penerjemah ya untuk kosakata ajaib malam ini. Selamat malam Mbak Susi. Selamat bergabung ya teman-teman yang mungkin malam ini sudah agak ngantuk-ngantuk. Dan biasanya setelah dengar suara saya jadi malah tambah ngantuk. Gak apa-apa, nanti ada siaran ulangnya, bisa dilihat di YouTube channel Koleksi Kiki. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Nih oke, kita taruh di tengah-tengahnya. Jadi Mbak ini pertamanya 3 aja nih, gak usah 4 boleh, mau 4 boleh, mau 5 boleh.
Cuma kalau mutiara air tawarnya besar ini harganya emang lebih mahal ya. Jadi ya kita padu-padankan lah dengan yang agak kecilan dikit supaya nanti kalau dijual nggak terlalu mahal. Ini terus diputer ya. Semuanya cara masangnya sama sih. Asal kawatnya pakai kawat super, nih mau diputer-puter gimana dia akan kokoh. Nah kuncinya nih selanjutnya adalah kawat dari bawah naikkan ke atas, kawat dari atas naikkan ke kalau kawat dari atas ya nggak dinaikkan ke bawah ya, diturunkan ke bawah. Kawat dari kanan arahkan ke kiri, kawat dari kiri arahkan ke kanan. Jadi kenapa kok selalu berlawanan arah gitu? Fungsinya untuk mengunci. Jadi anggap ini bagian atas ya, ini bagian atas, terus ini bagian bawahnya. Nah ini kan dia kawatnya dari atas ya, kita arahkan sini ke bawah, bawah sini ya. Terus dia diarahkan ke sebelah kirinya. Oke, dilewatkan sini, tahan jepit pakai tangan, lalu mutiara air tawarnya diputar. Nah pada saat muter mutiara air tawar, please ya guys pakai tangan aja, karena kadang-kadang ada yang memuternya itu pakai tang. Jadi gini, diputer gini. Nah mutiara air tawar, apalagi mutiara sintetis ya, itu permukaannya rapuh sehingga dia gampang beset dan rusak. Jadi kalau teman-teman bikin bros terus kok beset mutiaranya, itu kan kita ada rasa-rasa sedih ya. Mau dibongkar sayang, udah kepasang sebagian, tapi mau tetap ada nanti kalau dijual harganya turun gitu. Nah jadi lebih baik sih pada saat bikin kita sudah berhati-hati. Ini kawat dari bawah, arahkan ke atas. Terus dijepit. Di bawah diputer lagi. Gampang kan guys? Gampang banget. Dan untuk bahan mutiara air tawar ini peminatnya selalu ada. Khususnya kalau teman-teman pelanggannya itu didominasi oleh ibu-ibu ya. Usia 25 sampai 45 tahun. Kayaknya wajib punya deh bros dari bahan mutiara untuk meningkatkan keanggunan saat menggunakan pakaian tradisional dan kebaya-kebaya gitu. Oke, dari bawah, kawatnya dari bawah, naikkan ke atas, lipat, tahan, jepit di bawah, terus diputar lagi. Oke. Memang kalau dilihat di live itu kayaknya kok enteng banget ya Mbak Kiki muter ke kanan dan ke kiri. Pas saya coba kok tangan saya merah ya Mbak. Apa rahasianya? Oh, tentu saja itu karena sudah tumbuhnya ya banyak kapalan-kapalan guys di sini. Hingga tangannya kalau diraba dan dipegang itu memang keras dan kasar. Kok mengandung curhat. Nah, ini kalau teman-teman bikin, saran saya bros mutiara air tawar apapun ya. Kalau bisa jangan hanya menggunakan satu ukuran mutiara air tawar. Karena nanti sebaran manik-maniknya atau mutiaranya itu jadi kurang smooth atau terlalu kaku gitu jatuhnya ya. Tapi kalau memang adanya cuma satu ukuran aja ya nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya ya itu sebuah model yang baru atau model yang berbeda. Nah tinggal nanti teman-teman kasih tutorial aja cara pakainya seperti apa supaya nanti orang yang beli akan lebih paham atau terbayang cara makainya gimana ya. Mbak Intan, aduh tapi aku juga nggak bisa Mbak bikin bos yang kayak kamu. Udah kursus loh padahal ya. Tapi habis kursus ya udah nggak tak bikin lagi gitu Mbak Intan. Jadi nggak apa-apa ya guys, kita punya banyak banget pemahaman, tahu cara bikin ini, cara bikin itu. Tapi ketika untuk berbisnis, saran saya fokus pada satu teknik atau satu gaya tertentu itu jauh lebih membantu bisnisnya jalan. Karena apa? Karena gini deh ya, kalau kita punya pelanggan sudah sering banget belanja sama kita, dia suka banget beli bahan-bahan yang dari mutiara air tawar gitu ya.
Nah, terus habis gitu kita jualan lah bros dari pita. Cantik banget brosnya. Kayak ada bunga-bunganya feminin gitu. Nah, buat kita memang cantik, tapi buat penggemar mutiara itu jarang banget orang yang suka mutiara akan pakai bros yang berpita-pita. Tapi kalau orang suka mutiara, biasanya model apapun dia cenderung adalah rasa-rasa ingin membeli ya. Nanti kalau ada uang, beli yang model itu, beli yang model ini, seperti itu. Jadi gimana ya? Kalau kita fokus pada satu gaya tertentu, itu lebih membantu pelanggan kita untuk repeat order karena dia ngerasa gaya-gaya yang kita buat itu sesuai sama selera mereka. Ini ada dari Mbak Erlinda Effendi. Halo Mbak, selamat malam. Kak, aku udah 1 tahunan nih nggak bebikinan kawat dan mutiara, lari ke rajutan. Alhasil tangan kram ngilu-ngilu gitu bangun tidur. Tapi nggak cuman teman-teman yang ngerajut sih. Saya pun kalau bikin bros yang sama dalam durasi waktu yang panjang itu pasti juga suka semutan tangannya ya. Kenapa sih kok gitu? Karena gerakan yang dilakukan itu cenderung sama. Dan ternyata teman-teman yang ngulen adonan kue, jadi kan bikin kue gitu ya malam, paginya matang dijual. Itu juga karena gerakannya sama, juga ngalamin yang namanya gejala lelah otot mungkin istilahnya. Nah, bisa teman-teman akali dengan, ya bukan diakali ya, antisipasi menggunakan vitamin B, B1, B2 gitu ya. Terus istirahat sih yang benar, memang jangan terlalu diforsir untuk melakukan gerakan yang sama. Gampang banget saya ngomong kayak gini, tapi pada kenyataannya saya sendiri kalau sudah terbiasa bikin ya setiap hari, untuk istirahat nggak bikin itu kadang kayak beban gitu. Kayak bingung mau ngapain kalau nggak bikin bros. Jadi ya memang harus ditumbuhkan kesadaran bahwa istirahat dan bekerja itu harus seimbang ya. Tapi insya Allah lah ya, segala kelelahan yang kita lakukan ini akan menjadi berkah buat hidup kita. Cie. Bahasaku kok gitu banget ya. Nah, bagi itu bagian tengahnya emang kawatnya kelihatan gitu ya? Enggak dong, nanti kalau dijual ya jangan kelihatan gini guys. Tapi kalau langsung diisi mutiara bagian tengahnya ini, nanti pada saat nyembunyiin kawatnya jauh lebih sulit. Apalagi kalau brosnya lebar dan besar ya. Nah, sehingga biasanya bagian tengah ini saya tutup mutiaranya ketika terakhir-terakhir mau masang kunci. Mau masang peniti. Kok kunci? Emang kunci rumah. Assalamualaikum Mbak Ruli. Aduh, aku jadi lebih percaya diri untuk mengeluarkan kosakata ajaib ya. Karena Mbak Ruli yang sepertinya paling memahami istilah-istilah ajaib itu sudah hadir malam hari ini guys. Untuk menjadi penerjemah. Malam Mbak. Katanya di Batam mau datang BTS ya Mbak? Bahas BTS. Mbak itu bener Mbak, cuman di pelintir-pelintir terus. Iya bener, gitu aja kok cara bikinnya. Ya kayak gini ya. Mbak, nanti kalau kita kebanyakan istirahat, nanti m-bankingnya notifikasinya nggak bunyi ya Mbak. Bisa tetap bunyi guys. Caranya gimana? Karena sebenarnya berbisnis aksesoris itu nggak melulu bikin sesuatu terus dijual ya. Teman-teman bisa misalnya bikin konten. Bikin konten aksesoris ini kelihatannya memang nggak produktif ya. Alias tidak ada aksesoris yang nambah jumlahnya. Tapi sebenarnya itu adalah part dari bagian pemasaran. Artinya walaupun kita tidak produktif bikin, mungkin orderan dari situ bisa datang. Nah kalau kita bisa mendatangkan orderan di angka di atas rata-rata gitu ya. Biasanya kita bisa bikin dalam sehari 7 bros gitu ya. Kok belakangan ini setelah dihitung-hitung ada banyak ya orang yang minta buru-buru dan pesan brosnya jumlahnya banyak. Gimana nih? Mungkin inilah saatnya untuk menambah karyawan.
Nah, karyawan ini bisa kita mulai untuk diajari bikin yang gampang-gampang dulu. Sementara nanti yang sulit-sulit kita yang kelola. Tapi kalau misalnya kita belum bisa memasarkan dengan baik, maksudnya bukan dengan baik sih, maksudnya permintaan pasarnya itu belum tinggi, alias kita ngandelin stok yang ada terus difoto gitu ya, masih pakai cara habis bikin foto. Jadi kalau ada yang beli nawarin pesan di kita, kemungkinan memang pertumbuhan usaha kita nggak akan bisa terlalu cepat ya. Jadi ketika kita istirahat bikin dan sudah punya tim, mungkin transferan masih bisa berbunyi kalau tim kita sudah solid dan tertata, sehingga produksinya masih bisa terus jalan dan orderannya masih bisa terus dikirimkan ya ke pelanggan-pelanggan kita. Mudah-mudahan nanti ketemu jalannya ya Mbak Intan, tapi jangan merasa apa ya, istirahat adalah suatu hal yang sia-sia. Bermakna banget nih pesannya. Coba Rizky Absari itu pesannya disampaikan untuk diri sendiri juga ya. Ya kadang-kadang kita tuh kayak ngerasa aduh ntar kalau gue istirahat gini nggak gitu ya. Padahal kadang justru ketika kita istirahat hasil kerjanya nanti ketika kembali lagi bekerja itu jauh lebih produktif ketimbang pada saat capek masih terus dipaksa untuk kerja. Nah ini ya, jepit terus diputar. Nah habis ini karena aduh ya ampun Mbak, ini kok masih kecil ya brosnya, kurang mewah. Saya pingin yang lebih lebar tapi kawatnya udah habis. Gimana dong? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kita selanjutnya bisa menyambung kawat. Nah kawat yang masih sauprit ini bisa kita potong. Caranya naikkan dulu ya kawatnya ke atas permukaan mutiara-mutiara ini. Sembunyikan di bawah salah satu mutiara air tawarnya. Bismillah. Oke. Lalu potong rapat menggunakan tang potong yang super tajam. Nah kalau nggak tajam biasanya potongnya lebih susah. Juga sisanya kita potong langsung aja. Ini di sini ya. Oke. Bismillah. Oke, ini bagian belakangnya kayak gini ya. Bener banget guys, buletisasi. Ini kalau mau lihat yang kakaknya yang udah jadi tadi, itu juga bagian belakangnya sama, buletisasi. Bisa nggak bros ini sama ini digabungkan agar dia bersatu padu? Bisa aja ya sebenarnya ya, sesuai selera. Tapi biar nggak bingung, kita selesaikan dulu aja yang kecil ini biar dia jadi besar. Selanjutnya kita akan menyambung kawat di rangkaian. Kita potong dulu ya. Nih kawat supernya seukuran 0,4 sepanjang 1 meter lagi. Wah ini ada pertanyaan yang menarik banget dari Mbak Ruli. Mbak Kiki, gimana ya cara klasifikasi kotak yang efektif dan efisien? Harusnya berdasarkan apa sih Mbak? Ukuran, warna, atau gimana ya? Kalau saya biasanya kalau mengelompokkan gini, ini adalah kotak yang untuk bikin satu jenis bros yang mirip-mirip ya. Atau kotak berikutnya untuk bikin kalung yang mirip-mirip. Kotak berikutnya peralatan atau ornamen untuk bikin yang mirip-mirip. Jadi saya kelompokkannya berdasarkan fungsi. Tujuannya apa? Kalau saya mau bikin bros mutiara, saya langsung tahu Mbak, kotak yang saya ambil cuman kotak ini aja. Kalau saya mau bikin bros batu, saya juga tahu kotak yang saya ambil ya kotak bros batu aja. Nah, sehingga mejanya itu nggak terlalu penuh sama aneka barang-barang. Walaupun memang ya kalau meja kerja kita itu jejer-jejer kelihatan manik-maniknya banyak gitu, jadi lebih semangat ya. Oke kayak gini kan rangkaiannya, ini kawatnya.
Cara menyambung hanya diselipkan aja guys kawatnya. Dari atas ke bawah, ke atas lagi. Lalu selanjutnya kita uji coba. Apakah kawatnya lepas? 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 Nah, ini. Apakah dia kuat? Tidak uglik-uglik? Tik-tik-tik-tik-tik. Harus ada bunyi tik-tik-tik. Nah, maka kalau dia sudah kokoh, tidak terlepas, artinya dia sudah memiliki pegangan yang kuat ya. Dan kawat yang panjang bisa langsung dirangkai lagi guys dengan manik-manik yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, pakai mutiara yang sedang-sedang saja lah. Kayaknya yang besar udah terlalu banyak. Nah sebenarnya kalau teman-teman mau menghemat, saran saya sih lebih baik dikasih kelopak ya. Jadi kayak manik-manik yang lebar-lebar gini. Itu akan menghemat banget penggunaan bahan mutiara air tawarnya guys. Jadi nggak banyak-banyak, tapi dia kelihatan besar brosnya. Nah kalau bahan mutiara air tawar semua, ini ya otomatis harga produknya juga akan lebih tinggi. Sebab ngabisin bahannya ya lumayan banyak ya. Kawat dari bawah arahkan ke atas. Nih, kalau keluar mutiara air tawarnya itu nggak saya susun lurus di atas ini, tapi di sela-sela. 2 mutiara di tengahnya keluar mutiara 1. 2 mutiara keluar mutiara 1 gitu ya. Lalu ini kita arahkan ke depan kawatnya. Sampai ke bawah lagi, di bawah ditahan, lalu mutiaranya yang sudah dipasangin kawat diputar. Mbak, kenapa ya? Kok selalu sih dari tadi setiap pasang mutiara 1 putar, mutiara 1 putar gitu. Karena memutar mutiara ini sebenarnya mengunci ya, mengunci rangkaian. Jadi kalau ada satu yang coklek, apa itu ya coklek? Putus, lepas. Kadang-kadang kan pada saat kita jualan di bazar gitu ya, aduh ini kuat mbak, terus diputar-putar sama orangnya, aduh ya ampun maaf ya mbak, lepas gimana nih gitu. Oh nggak apa-apa mbak, kalau lepas satu yang lain masih kuat, tapi barang yang sudah dirusakkan harus dibeli. Yo iyalah ya, aduh nyoba-nyobain aja sampai rusak terus nggak dibeli kan sedih dong ya guys. Jadi ya gitulah. Nah, kawat dari bawah, arahkan ke atas kawatnya, lalu diputar. Nah, hal lain lagi nih yang rumit. Kalau bikin bros nggak pakai model atau pakem, terus mutiara air tawar ini kan juga bentuknya tuh kayak apa ya? Ya gitulah ya, kayak oval ya, nggak oval-oval banget, ukurannya juga nggak sama. Ya sebenarnya ada sih kalau mau beli yang sama persis itu size-nya harganya lebih tinggi. Nah kebetulan yang saya jual itu kan semacam mutiara tawar grade-nya yang enggak abang, bukan grade yang A ya. Jadi bentuknya dalam satu untai kalau teman-teman perhatikan itu tidak persis sama panjang. Nih. Ya. Kalau yang grade A dia ovalnya itu satu ke satunya itu sama panjang, bulatnya sama panjang. Kan menceng-menceng gitu ya. Nah cuma kalau dibuat bros yang harga segini aja sudah oke lah ya menurut saya. Jadi nggak perlu pakai yang sama persis ukurannya. Tapi kalau teman-teman bisa punya mutiara air tawar yang persis sama ukurannya, itu memang bagus banget. Terutama kalau dibikin gelang atau dibikin kalung, kalau ukurannya bisa persis, jatuh bentuk kalungnya juga cantik ya. Tapi ya menurut saya sih ada kecantikan yang unik kok dari sesuatu yang tidak seragam. Tinggal bagaimana kita mengapresiasi keunikan itu. Wah ini sesama tetangga di Batam lagi nonton live bareng ya. Duh, harusnya ini bisa diadakan nobar dengan camilan-camilan khas buatan Mbak Nana, Mbak Desi. Ya. Nah, oh iya saya sampai lupa. Nah, caranya supaya kita tahu kapan berhenti untuk merangkai bros yang bentuknya amburadul ini adalah siapkan dahulu wadah atau kotak yang akan dipakai untuk jualan bros ini.
Jangan sampai kita bikin bros mengikuti mood dan kata hati, ya kan? Apalagi bahan baru beli di koleksi Kiki, lagi banyak-banyaknya. Bikin bros sampai besar, panjang, indah dan mewah. Pas ada yang mau beli bingung dikasih kotak apa. Ayo, siapa yang suka gitu? Ya. Nah, jadi mempersiapkan kemasan akan membantu produknya juga bisa cepat terjual atau sampai di tangan pelanggan. Nah, trik lain untuk bikin brosnya kelihatan besar tapi manik-maniknya nggak habis banyak adalah dengan memberi jarak. Wah, ini kan sangat penting ya sekarang, kasih jaga jarak. Nah, ini kita bisa jaga jarak mutiara. Mutiaranya kalau yang tadi dipasang mepet banget, ini dia agak mulai lebih renggang. Juntainya terlihat. Jadi dia agak jauh sedikit. Ya. Nah, kemudian kita kasih lagi di sini agak jauh lagi. Mbak, boleh nggak sih digabung sama yang bulat mutiaranya? Boleh ya. Ini teman-teman boleh kreasi menggunakan bahan-bahan yang ada. Oh, ini kok kurang panjang ya. Saya mau panjangin lagi juntainya. Oke. Ini dijauh-jauhkan. Iya sih, memang kalau belum biasa bikin pakai kawat super nih memang lumayan ini ya. Lumayan merah tangannya, tapi insya Allah kalau udah sering udah nggak terlalu kok. Mbak, gimana ya caranya supaya nggak boring warnanya putih doang? Nah, teman-teman bisa gradasikan pakai bahan mutiara yang warna lain ya. Jadi sebenarnya mutiara itu kalau di koleksi Kiki ada 4 warnanya, agak peach, agak pink, dan putih. Terus ada juga sih yang warnanya memang campur ya. Jadi dalam satu untai dia terdiri dari beberapa warna. Nah, ketika warnanya macam-macam itu gradasinya juga jadi lebih cantik. Halo, selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Ada Molly juga nih kayaknya di Bandung ya. Nah, terus satu lagi yang penting diperhatikan adalah pola ya. Walaupun dia amburadul, ada baiknya bros kita itu menyerupai sesuatu. Misalnya menyerupai tetes air, menyerupai lingkaran, menyerupai segitiga, menyerupai wajik, atau bentuk-bentuk lain yang mudah dipahami oleh calon pembeli kita. Kenapa? Karena ketika bentuknya terlalu amburadul, orang tuh bingung pas make mana bagian atasnya, mana bagian bawahnya gitu. Nah, disitulah kita kadang-kadang sudah membuat foto pengantar tapi masih kayak keliru cara makainya gitu pelanggan kita. Sebab dia juga nggak tahu atau nggak terbiasa dengan model yang kita buat. Iya, bener Mbak Luli. Kalau saya udah pengusaha kapal karena kapalnya banyak. Kapalan yang banyak. Iya, ini jadi mirip sama bros matahari ya. Dulu saya sempat bikin tutorial juga. Bros mirip-mirip kayak gini tapi bahannya batu semua. Artinya teknik yang sama yang teman-teman lihat malam ini bisa diaplikasikan untuk bahan yang berbeda. Misalnya pakai batu, pakai akrilik ya. Atau manik kayu, misalnya kotaknya penghasil manik kayu. Nah, ini bisa banget dimanfaatkan. Nah, ini kalau di bawahnya mau dikasih juntai ini juga lucu ya. Ini sudah imajinasi ya. Oke. Terus biar kebingungan yang berikutnya adalah menentukan harga jual kalau bikin bros mutiara kayak gini. Duh, dijual harga berapa ya Mbak gitu. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa bikin biasanya nggak hafal juga ya harga-harganya ya. Nah, lebih baik teman-teman pas bikin itu masih dalam posisi dia satu untai kayak gini. Nah, satu
untai kayak gini, sehingga nanti teman-teman bisa kebayang, oh yang bulat 6 mili habis berapa senti, yang oval habis berapa banyak. Nah, terus dihitung harganya. Oh ternyata tadi pakai bahan mutiara tawar, habisnya itu sekitar 45.000. Nah, berapa ya dijual? Sebenarnya kalau kita jual harga 90.000 itu sudah untung ya. Untung 2 kali lipat. Artinya untung 100%. Cuma biasanya kalau saya akan tawarkan di harga 125.000. Nanti kalau dia beli banyak jadi diskon 20% jadi 100.000. Nah, terus kan sebenarnya tadi harga rendahnya 90.000 ya. Nah, kemudian 10.000 yang lain tuh biasanya saya sertakan bonus. Misalnya peniti dagu lah yang serasi atau apalah konektor masker gitu. Dari bahan-bahan sehingga ketika pembelinya itu barangnya datang dia senang dapat produknya, juga senang karena ada surprise tambahan dari kita gitu. Tapi kalau teman-teman kalau pembelinya sensitif harga banget, misalnya dia aduh diskon dong, potong dong. Nah ini potongan paling rendahnya bisa teman-teman geser sampai ke angka 90.000 tadi. Nah kayak gini sebenarnya udah cakep sih kalau dipakai ya. Maksudnya dipasang di baju gitu. Dan ini ukuran blosnya sekitar 7 kali 7 cm. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menutup di tengah-tengahnya ini. Ini bagian yang masih ada kawatnya ini akan kita pasangin mutiara air tawar atau mutiara apalah ya. Yang bentuknya bulat. Oke, nanti ditaruh di tengahnya gini. So, kalau teman-teman mau pasang kristal juga bisa. Jadi yang suka kan ngelihat bros bentuknya bunga itu, dia bukan bunganya dipasang di awal sih. Jauh lebih bagus kalau teman-teman pasang bagian tengahnya di akhir karena dia rapet ya. Ini lihat posisi kawatnya rapet. Bagian belakangnya juga kecil gini. Ini kalau misal pun nggak ada sarangan. Oh, ternyata kotak penitiku yang di sini sudah habis. Aku harus mengambil di sana. Ya, bisa kan apren. Biasanya Mbak Koma, tolongin dong. Kalau malam nggak ada yang dimintain tolong. Nih, nah, nih guys, ya. Ini kalau dipasangin peniti yang imut segini aja dia udah ke cover. Atau bentar ya, izin ke belakang dulu guys. Izin ke belakang emang ujian. Nah, saya sudah datang membawa peralatan. Nih ya. Ini kalau misalnya mau dijual seginian aja, gak usah banyak-banyak ya. Ini ditutup peniti langsung dia nggak kelihatan loh. Asal pakai kawatnya emang nariknya kuat banget. Udah rapi. Tuh kan? Yang ruwet-ruwet ya wajar ini. Tapi kalau mau lebih rapi lagi, ya nih hebat teman bikin-bikin pagi-pagi. Masih lembur aja malam-malam. Ini kita bisa pasang gini. Ini jauh lebih kelihatan profesional ya. Karena bagian ruwet di dalamnya tak tampak dari belakang. Oke, kita tutup dulu. Sekarang gimana Mbak cara menutupnya? Tentu saja kita membutuhkan kawat super lagi. Jadi kawat supernya bisa dibilang habis 3 meteran ya. Iya. Kalau saya tuh mulai kerja malam tuh biasanya sekitar di jam 2-an gitu ya. Jadi kalau jam segini saya belum tidur, itu namanya saya lagi lembur. Karena ini jam tidur saya biasanya. Kalau udah di WA jam segini, aduh lama responnya. Atau iya oke, siap, sip.
Karena mau nulis panjang-panjang tuh masih liar-liar. Betul sekali Mbak Nisa. Karena tampak adalah kunci kehidupannya. Nampak cantik, padahal pakai filter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada. Ini saya mau bikin supaya dia bulat lah. Bagian kawatnya masih banyak. Oke, kayak gini ya. Ini yang bagian sini mau saya tutup. Taruh belakang lagi kawatnya. Aduh Mbak Nisa, di Jember nggak jadi ngantuk karena lihat live. Kayaknya abis ini langsung praktek bikin dan bisa langsung jadi selusin ya Mbak Nisa. Amin, mudah-mudahan besok langsung laris juga ya. Mbak bisa dipraktekin pakai bahan apa aja bisa, Yang penting teman-teman pakai kristal semua juga boleh loh, ya. Kristal kayak bentuk tetes atau bentuk oval gitu. Yang penting adalah tadi apa guys? Kawatnya pakai kawat super dari koleksi Kiki. Kalau kawatnya ganti, biasanya hasilnya nggak bisa sekokoh atau rapih ya, seperti yang disampaikan di tutorial malam hari ini. Oke, sekarang kita isi aja tengahnya pakai tiara yang ukurannya besar. Ada nggak ya? Saya sih biasanya kalau buat tengah itu menghindari mutiara yang oval, karena nanti pas dipakai bentuknya jadi susah gitu. Tapi kayaknya mutiara saya yang bulat juga habis. Aku ingin pon apren aja. Tapi siapa temannya aku pon? Nih loh, harusnya bongkar yang ini, tapi masih sayang. Apa aja kok disayang-sayang Mbak. Nih kalau dia segini kurang nutup. Ini nggak apa-apa lah, kita pasang 3 ya. Kawat dari bawah arahkan ke atas ini, terus dari atas arahkan ke bawah. Nah ini kalau bisa tetap dipelintir ya guys. Kalau nggak dipelintir dia kawatnya masih akan kelihatan. Tarik naik sedikit aja sambil bagian kawat di bawah ditahan terus dipelintir. Nah ini biasanya pedesnya nggak terkirakan alias aduh sakit guys. Asli sakit banget. Gak apa lah ya. Kalau lihat hasilnya nanti cakep, rasa sakit ini akan hilang. Sama seperti momen-momen melahirkan. Pas udah ketemu anaknya, udah lupa deh tadi. Segala macam perasaan-perasaan sebelum lahiran. Ini ya, kita ambilkan lagi bulat. Kayaknya udah 1 jam gak sih nih? Terus ini kawat dari bawah ya. Udah lagi di atas kawatnya, arahkan lagi ke bawah, set. Nah kalau teman-teman meluntir tadi itu nggak berhasil, kita bisa lakukan cara berikutnya adalah kawatnya disisipkan di bawah mutiaranya. Jadi kayak buat ngunci. Tapi ini juga nggak semudah yang dilihat sih. Butuh tenaga yang cukup ekstra. Jadi harus ditarik banget kuat. Karena kalau nggak ditarik kuat, kawatnya akan gerumbul di bagian atas-atasnya. Bismillah. Gitu ya. Benar. Rasa sakit tergantikan ketika laris manis. Tapi kalau tiba-tiba yang pesan, Mbak, pesan ini ya. 50 buah gitu Mbak bisa untuk besok. Wah, belum dibikin rasa sakitnya langsung sudah recall. Terpanggil lagi. Waduh, bikin 1 aja kemarin langsung habis minyak GPU setengah botol gitu. Iya, minyak GPU.
Kalau terima orderan besar harus sambil diukur ya kemampuan kita, jangan dipaksakan juga. Jadi ada baiknya ketika teman-teman bikin itu sambil di timer berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat bros ini, sehingga pas ada orderan datang teman-teman tahu untuk bikin sejumlah itu idealnya kerja berapa jam, berapa hari efektif bikin, sehingga kita juga nggak over promise ya. Jadi kayak bisa lah mbak besok jadi bisa gitu. Tapi terus habis selesai ngerjain orderan sakit semua. Jangan juga gitu ya, kan jadi sedih. Oke, ini kayak gini guys. Kita geserkan ya segala manik-manik yang belakangnya supaya dia terlihat. Wow, cantik juga. Dipuji-puji sendiri. Bikin sendiri, dipuji-puji sendiri. Ya ampun Mbak Kiki. Ini karena kawatnya masih panjang, aku mau tambahkan lagi aja deh supaya habis ya. Nah, maksudnya kawatnya nggak kepotong lagi. Ini kawat dari bawah arahkan ke atas, setelah di atas ditahan, bawah nih saya kasih juntai lagi. Iya bener, Fresker sahabatku, tolak angin minuman favoritku. Aduh. Kayaknya bisa nih jadi konten real. Di balik karya yang bagus ada Fresker dan tolak angin sebagai teman sukses. Apa sih? Iya dong, ikutan bikin lah guys. Gampang banget kan ternyata. Ini bahan-bahannya bisa diborong ya dari manik-manik koleksi Kiki. Insya Allah kalau bikin ginian mah cepet larisnya. Bikin nggak harus bikin yang besar ya. Kalau misalnya teman-teman kita itu orangnya banyak yang mungil-mungil, bikin aja versi yang kecil. Jadi kalau mau cari yang besar, jadi kita fokus di satu gaya tertentu. Atau saya juga bikin yang wajib gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka motif tertentu, saya maunya bikin motifnya nggak mau amburadul gitu, aneh. Saya mau yang lebih rapi. Oh boleh banget. Wah. Sayup-sayupku dengar suara Ana. Apakah dia baru bangun lagi? Atau dari tadi emang gak tidur-tidur? Loh, Mbak Kiki aku melihatmu bikin tapi jempolku yang berasa gepeng. Aduh, enggak kok, enggak sesusah itu ya. Tapi memang kuku biasanya susah sih untuk dipanjangin. Kemarin dong ya saya mau cerita nih. Kemarin kan saya tuh suka penasaran lihat tutorial-tutorial yang kukunya bagus-bagus gitu kan. Katanya ternyata itu kukunya ditempel. Terus sama kayak Lila beli deh kuku yang ditempel. Terus sudah pilih-pilih kan warnanya lucu banget gitu. Coba nanti bikin tutorial yang pakai kuku yang bagus. Habis videonya jadi kan kukunya bisa dilepas ya toh. Ternyata yang saya nggak tahu adalah kuku itu ada ukurannya. Jadi pas kukunya dipasang cuman ketutup separuh. Jadi ada bagian yang kebuka. Saking besarnya tangannya. Duh aku kok ya baru tahu kalau kuku itu ada size-size-nya. Jadi yang udah deh. Pembelian yang percuma tak bergun alias percuma dan tak berguna. Mungkin bisa dicatat Mbak Ruli dalam kamus kita. Percuma tak berguna. Duh apa aja sih. Penuh dengan kosakata yang tidak faedah. Ya ginilah ya. Kawatnya udah lumayan pendek. Gini loh memang selalu. Siapa sih teman-teman juga suka ngalamin gak sih? Kayak pengen ditambahin terus gak selesai-selesai jadinya. Karena saya kan orangnya besar ya. Jadi kalau pakai bros atau lihat bros besar tuh kayak lebih saya banget. Makanya tiap bikin bros tergoda ngebesar-besarin. Kalau udah segini dia ada di kotak 8x8 ya, udah nggak cukup lagi di kotak 7x7. Cantik. Aduh, Mbak Ruli. Aduh, luar biasa deh emang.
Aku padamu, Mbak. Nah, kalau brosnya kayak gini, kira-kira di manakah yang di atas dan manakah yang di bawah? Nah, ini teman-teman bisa atur-atur sih sebenarnya. Cuman setelah dipilih mana yang di atas dan di bawah, itulah patokan kita memasang penitinya. Kalau misalnya bagian ruwetnya lebih lebar dari yang ini, ya guys, maka lempengannya harus dipilih yang lebar juga. Tapi kalau misalnya udah cukup segini aja ya udahlah ya, nggak usah yang lebar-lebar karena biasanya lempengan lebar juga harganya lebih mahal. Sayang dong ya. Terus jangan lupa sebelum pasang peniti, pastikan juga penitinya tua jem. Karena kalau habis dirangkai ternyata penitinya tumpul juga kita jadi keki ya. Ya ampun, aku salah pilih peniti, gimana dong. Nah, terus masukkan sisa kawat tadi, satu di kanan, satu di kiri. Dan cara masangnya udah kayak masang kancing baju. Tuh, satu di kanan. Berarti ya, ini adalah momen yang suka bikin emosi jiwa. Kadang brosnya udah bagus, pas masang peniti, jadi amburadul. Ketarik-ketarik sama kawat di itunya. Jadi brosnya jadi ajaib. Oh, ada kawat yang nongol. Nah, ini pakailah tang yang kuat ya, tang jepit. Walaupun tangan kita kuat, tapi kadang-kadang tetap lah ya, nggak akan sekuat kalau ditarik sama tang. Ini kita dobelin kawatnya sekitar 2 atau 3 kali. Enggak sih, apa namanya? Kayak backlight gitu ya. Karena mengkilat. Pelan-pelan aja pas masang peniti ini, sertai dengan doa ya di dalam hati agar kita dikaruniai kelancaran dan kemudahan untuk memasangnya. Atau kalau enggak dibuka aja nih. Kalau pandangan hidup udah positif susah guys. Pakai kacamata plus maksudnya. Dideketin gak kelihatan. Jauhin kok gak pede. Ya, keluar dari sini. Tarik lagi. Biarin aja di depan ya. Sekarang yang sisa sedikit ini kita masukkan juga di sini. Terus salah. Ini terus ditaruh di depan lagi yang satunya. Ini sebenarnya 3 udah cukup ya. Jadi ini 3 kali pasang kawat di belakang udah cukup kuat. Dibandingkan di lem jelas pakai kawat gini jauh lebih rapi. Ini pastikan ya teman-teman. Ini dia nggak ada yang terbang kawatnya. Nempel rapih sama bagian bawah. Oke. Nah selanjutnya yang perlu juga diperhatikan adalah ini kita rapetkan ya. Jepitan ini kita rapetkan. Terus bagian peniti yang di bawah ini kita buka sedikit supaya apa? Supaya pernya enak pada saat dipakai brosnya. Nah kemudian sisa kawat yang di atas-atas ini bisa disembunyikan di antara mutiara menggunakan tang potong yang super tajam. Ting. Hanya 15 ribuan loh di toko koleksi Kiki. Keren lagi. Ini bisa langsung beli aja. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita ini juga sama ya. Disembunyiin aja di antara mutiara-mutiara ini. Ini kalau di sini mau ditambahin satu lagi masih ada tempatnya bisa sih. Nah, kita cari ya. Siapa nih yang malam ini ikutan praktek juga? Saya prakteknya besok aja mbak, malam ini udah ngantuk banget. Boleh juga ya. Ini cukup gak ya? Kayaknya kebesaran, tapi bisa sih. Kita akan pasang. Ini stripin di sini. Kita akan di bawah sini.
tarik. Sambil diatur ya posisi mutiaranya biar nutup lubangnya pas dan juga kawatnya nggak kelihatan dari atas. Ini kan, ini jadi kawatnya rapi. Terus ini kita sisipkan di belakangnya. Alhamdulillah ya hujannya udah reda. Semoga yang di jalan bisa cepat pulang ke rumah masing-masing. Ini bisa kita kembalikan lagi ke dalam. Iya sesusah itu loh masang peniti. Kalau teman-teman ngalamin. Oke. Ini kita potong. Ini ngerapet ya sama bagian atas. Bismillah. Terus disembunyikanlah ujung kawatnya supaya dia kelihatan bagus. Cie. Wow, bros mutiara air tawar full sudah jadi. Bayangkan bajunya pakai warna hitam ya. Karena saya udah dasteran. Cakep banget kan? Cakep banget kan? Dipuji-puji sendiri. Nah ini teman-teman bisa lah. Kalau mau nambahin ya juntai-juntain aja panjang ke kanan dan ke kiri ya. Kalau mau lebih futuristik, teman-teman bisa tuh pakai kelopak-kelopak besi yang ada di koleksi Kiki. Itu kayak untuk memberi aksen gitu supaya kelihatan lebih unik. Unik. Iya Mbak Trifoglio. Namanya siapa ya? Maaf ya Mbak, belum hafal saya. Semoga bisa langsung praktek juga guys. Jangan lupa kalau nanti bikin tag kita ya. Bikin-bikin pagi-pagi. Mudah-mudahan tambah laris. Ilmunya bisa bermanfaat nih juga buat Mbak Daini yang sudah dapat orderan ya. Mudah-mudahan habis bisa bikin ini langsung tambah banyak orderannya. Menyambut tahun 2002 dengan optimis. Mbak Ruli, tapi Mbak Ruli bilang ya, saya tuh gemes lihat bros Mbak Kiki selalu cantik-cantik, tapi kalau saya bikin juga selalu stres. Tapi saya juga kalau lihat kalungnya Mbak Ruli itu selalu gemes. Dan pas nyobain gak bisa selucu yang Mbak Ruli bikin. Jadi mungkin kayaknya kita itu punya apa ya, semacam keahlian di bidang aksesoris yang berbeda-beda ya. Jadi gimana ya, mungkin gak apa-apa mempelajari teknik hal-hal baru, tapi fokus pada satu kebiasaan kita itu akan sangat membantu banget buat kita untuk survive. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharing malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga sharingnya bisa membantu usaha teman-teman semakin maju dan tambah jaya. Selamat malam guys. Buat yang telat nanti lihat di YouTube channel aja ya. Dadah.